Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang ketiga dari Excel. Di sini kita akan membahas latihan 2, yaitu mengenai format angka, menyalin data, rumus, dan format. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita ada latihan 2. Nah, di latihan 2 sudah ada data yang saya berikan. Nah, silakan kalian tuliskan satuan harga di sini tanpa menggunakan titik maupun koma. Nah, tanpa menggunakan titik maupun koma, atau bahkan jangan kalian tuliskan menggunakan Rp. Nah, cukup tuliskan nominalnya saja, misalnya 150.000, 1.200.000, dan lain sebagainya, seperti yang tertulis di uang kertas ya. Nah, karena kalau kita tulis manual Rp-nya itu, maka dia sudah berubah menjadi sebuah teks, bukan lagi berupa sebuah angka karena ada tambahan teks di sana. Nah, untuk menambahkan rupiah di sini harus menggunakan format number. Nah, caranya silakan di blok. Kemudian pada grup number di sana ada general. Nah, untuk menambahkan mata uang di sini ada dua opsi. Yang pertama bisa menggunakan currency, yang kedua bisa menggunakan accounting. Nah, mungkin saya pilih di sini accounting ya. Oke, accounting. Nah, ini saya hilangkan terlebih dahulu 20 di belakangnya ya. 0,0. Oke. Nah, seperti ini kalau kita mau menambahkan format mata uang. Nah, selanjutnya untuk jumlah rupiah. Nah, nanti di sini mungkin kita lebih banyak menggunakan rumus ya. Oke, di sini mungkin kita mencoba untuk memulai. Cukup kalian tuliskan di awal dengan sama dengan C5, itu adalah angka 7 yang ada di sini, dikalikan dengan 150.000. Nah, langsung kalian tekan enter. Hasilnya adalah 1.050.000. Nah, di bawahnya cukup kalian arahkan menggunakan pil pointer ya. Nah, jadi karena rumusnya sama, yaitu jumlah terjual dengan harga satuan, maka cukup kalian arahkan ke bagian kanan bawah sel aktif. Nah, kemudian tarik, maka rumusnya akan tersalin. Oke, sampai di sini. Nah, maka nanti rumusnya akan tersalin karena jumlah terjual harga satuan, jumlah terjual harga satuan sama ya. Oke, sekarang untuk total. Nah, total kita mungkin tidak menggunakan rumus langsung ya. Jadi di sini kita coba pakai cara cepat, yaitu dengan cara kalian klik di bagian grup editing. Di sana ada sum atau tanda sigma. Cukup kalian klik, maka nanti akan langsung muncul di bagian bawahnya atau di bagian total, yaitu rumus. Nah, ya. Atau bisa juga menggunakan ALT plus ya, ALT dan plus. Nah, maka nanti langsung akan berubah menjadi rumus. Langsung bisa kalian tekan enter. Nah, rumusnya adalah ALT, tombol ALT dengan tombol plus atau sama dengan. Maka nanti langsung ada rumusnya. Baik, itu tadi untuk latihan 3, silahkan dicoba. Nah, selanjutnya di sini adalah menyalin data, format, dan rumus. Ya. Menyalin data, format, dan rumus. Nah, nanti ketika kalian mau copy paste, nanti bisa kalian lihat di sini ada opsi untuk mempaste. Di sana ada banyak sekali, ada 13 kalau nggak salah ya. Nah, ada 7 di bagian paste, ada paste value juga. Jadi apa yang tertulis di sini, maka yang terpaste adalah yang tertulis di sini. Kemudian ada juga paste yang lainnya, yaitu ada 4 macam. Dapat menyalin formatnya, menyalin
hasilnya, tapi tetap terhubung, kemudian juga bisa juga menyalin dalam bentuk sebuah objek. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita klik, kemudian gunakan Ctrl C atau klik kanan, kemudian kalian pilih paste, ya, copy. Nah, maka nanti ada tanda seperti ini. Nah, kalian arahkan ke lain, kemudian pastekan. Nah, di sini mungkin pastenya masih kosong ya. Nah, tapi tidak kosong sebenarnya di sini. Kenapa? Nah, oke. Nah, ini untuk copy ya. Kita coba lagi. Ini untuk copy. Jadi kalau misalnya masih ada tanda seperti ini, nah masih ada tanda seperti ini, dia masih bisa mempaste. Ya. Nah, jadi masih bisa untuk dipaste ke sel yang lainnya. Oke, kemudian ini memang kosong, tapi sebenarnya dia yang terpaste banyak sekali ya. Nah, bisa kita lihat ternyata rumusnya terpaste, yaitu kolom C dikali kolom D. Nah, kebetulan di sininya kosong, maka hasilnya pun kosong. Kemudian format number, format font ya, dia menggunakan Times New Roman 12 dan lain sebagainya. Dan juga menggunakan format number ya, di sini ada rupiahnya. Berarti sudah menggunakan format number sama seperti yang ada di sini. Nah, sudah menggunakan format number. Kemudian, nah di sini juga, nah selain rumusnya, format number dan juga format cell ya. Nah, ini selnya dia menggunakan garis ya. Jadi sudah ada garisnya. Jadi yang terpaste di sini adalah format number, format cell. Nah, pakai all border, format font. Nah, dan juga rumusnya. Nah, itu yang terpaste. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk mempaste di sini banyak sekali, bisa kalian lihat di bagian paste spesial ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti yang ada di buku ya. Nanti bisa kalian lihat. Oke. Nah, yang pertama, nah ini paste sama seperti ketika kalian gunakan Ctrl F ya, Ctrl V. Maka nanti akan terpaste. Apa yang terpaste? Nah, sama seperti yang tadi ya. Klik kanan lagi, kemudian paste spesial, kemudian kita pilih yang kedua. Nah, ini 0. Nah, tapi di sini ternyata rumusnya terpaste ya. Tidak ada format numbernya, apa namanya, tidak pakai format number, format font maupun format cell. Yang terpaste hanya rumusnya saja. Nah, selanjutnya, oke, kita copy lagi ya. Copy, paste. Sekarang yang kedua. Nah, ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Rumusnya dan juga format numbernya. Kemudian, nah di sini masih sama ya, karena dia mengikuti format sebelumnya. Nah, masih sama semuanya. Selanjutnya ada no border, berarti sama semuanya, cuman tanpa border saja. Nah, di sini ya tidak ada bordernya. Nah, berarti bordernya tidak mengikuti. Yang di copy-nya hanya data di dalamnya saja. Baik, kita coba paste, copy, paste. Nah, normalnya ketika kita mempaste, ini akan terpaste. Akan tetapi, jika kita mempaste dengan paste yang ini ya, saya gambarkan. Nah, yang bagian ini, maka sama halnya copy paste yang lainnya, akan tetapi yang bedanya di sini adalah dia mempertahankan lebar dari kolom sesuai dengan lebar kolom sebelumnya.
Oke, kita perlihatkan perbedaannya di sini. Saya perkecil dulu. Nah, yang ini saya pastekan dengan yang paste yang ini, maka lebarnya akan mempertahankan lebar di mana data itu yang kita salin, ya. Data yang kita salin, maka lebarnya akan mengikuti. Sebagai contoh, data ini kita copy, Ctrl C, kita tambahkan ke data yang lain. Nah, kalau kalian cuma copy paste, maka hasilnya seperti ini. Yang terpaste hanya isinya saja. Nah, beda jika kita copy paste dengan cara klik kanan, kemudian pada paste spesial kita pilih yang ini tadi, ya. Nah, maka lebarnya akan mengikuti. Nah, maka lebarnya langsung menyesuaikan dengan data yang ada di sini. Oke, ini masih bisa di copy paste. Misalnya saya pengen copy paste yang lebarnya tadi, ya. Nah, maka dia akan mengikuti lebar kolom. Nah, ini tadi untuk fungsi yang ke-6, ya. Nah, ini transpose. Sekarang kita coba ke data yang lain ya. Nah, transpose itu adalah dia mengubah bentuk tabel yang vertikal menjadi horizontal. Nah, coba kita lihat tabel pajak. Sekarang kita paste menggunakan transpose. Berubah menjadi vertikal. Awalnya horizontal menjadi vertikal. Sekarang kita paste lagi yang ini. Nah, kembali lagi ke horizontal, ya. Jadi dia menyamping lagi. Nah, itu tadi untuk paste yang terakhir dari bagian pertama. Ya, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu paste value ya. Nah, sekarang kita klik di sini, kita paste dengan paste value. Nah, di sini ada angka, sama seperti yang ada di sini ya, angka. Di sana tidak ada format number, format font, dan juga format cell ya. Nah, yang kedua, di sini ada format numbernya, tapi yang lain nggak ada. Dan juga angkanya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini lebih lengkap. Ya, ada format angkanya, format number, kemudian format cell, dan juga format font ya. Nah, jadi lengkap. Tapi bukan rumus yang dia paste, karena paste value. Oke, selanjutnya. Oke, di sini another part. Ini yang pertama yang ini ya. Nah, yang pertama yang ini kita paste. Oke, di sini ada 2500. Kita pengen menggunakan format yang ini misalnya. Copy, kita pastekan dengan paste yang ini ya. Nah, maka semuanya akan terikut ya. Dari format numbernya, format fontnya, dan juga format cell-nya. Nah, misalnya ini pakai cetak tebal, kita copy, klik sini, paste. Nah, di sini adalah paste format. Jadi formatnya saja. Ya, jadi format apapun yang ada di sini akan terpaste. Jadi bukan rumus, bukan isinya, tapi cuma formatnya saja. Yang kedua, nah yang terpaste di sini adalah teks. Tapi adalah hasilnya ya, tapi dia terhubung. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini tadi kita ganti 2 jadi 300, ini berubah 300. Kalau yang ini cuma angkanya aja yang pertama.
Nah, berubah jadi 7.500, berubah juga. Nah, jadi dia akan mengikuti. Artinya dia terhubung ya, paste link namanya. Nah, kemudian paste berikutnya adalah paste picture. Nah, ini lebih unik ya. Nah, ini akan menjadi semacam sebuah gambar. Jadi bisa kita perbesar seperti halnya sebuah gambar, sebuah objek. Nah, berikutnya dia paste gambar juga, tapi dia masih terhubung. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini gambar. Nah, sekarang kita coba ganti. Nah, berubah, di sini berubah. Tapi kalau misalnya yang pertama tadi yang picture saja, maka dia tidak berubah. Ya. Yang berubah adalah picture link. Ya. Yang bagian terakhir yang ini. Yang bagian ini ya. Oke. Ketika kita misalnya pengen mengcopy ke Microsoft Word, tetapi kita tidak pengen pengukurannya berubah. Nah, mending kita rubah terlebih dahulu menjadi sebuah gambar. Kemudian gambar yang ini kita copy pastekan ke Microsoft Word. Nah, kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita copy paste dari Excel-nya langsung tanpa mengubah ke Microsoft Word ya, tanpa mengubah menjadi gambar. Nah, sekarang kita paste data yang langsung dari Microsoft Excel. Datanya bisa dirubah, akan tetapi bisa saja data kita itu tidak sesuai dengan halaman yang ada di Microsoft Word. Sehingga kita harus mengatur terlebih dahulu lembar masing-masing masing-masing kolom ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, masih mending data kalau seperti ini. Kalau misalnya datanya terlalu lebar, nah maka nanti konsekuensinya adalah kita sangat kesulitan dalam pengaturan. Baik itu tadi untuk eh, copy paste. Nah, jadi ketika kalian mau copy paste, pastikan kalian sudah memilih paste yang sesuai ya dengan data yang pengen kalian salin. Oke, sekarang kita akan ke bagian format tanggal dan waktu. Oke, silahkan kalian baca di sini materi yang akan kita bahas mengenai berkaitan dengan waktu dan juga format tanggal. Tambahkan satu set, kemudian beri nama date and time, beri warna ya sembarang. Di sini sebagai pembeda antara file punya kalian dengan punya teman. Oke, saya langsung ke materi. Baik, kita ke bagian tanggal terlebih dahulu ya. Pembahasan tentang waktu dan juga tanggal. Sekarang kita tambahkan satu set. Kita kasih nama di sini dan time. Dan time, oke. Nah, kemudian kita kasih warna. Misalnya kasih warna kuning. Nah, ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Coba kalian cek di bagian bawah, di bagian text bar, yang bagian bawah kanan. Nah, di sana ada tanggal ya. Coba kalian lihat. Di sini punya saya tertulis 22/08/2020. Nah, seperti ini. Artinya formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Nah, ada sebagian juga nanti yang menggunakan format bulan, tanggal, tahun. Nah, jadi nanti bisa diperhatikan bagaimana format masing-masing komputer. Nah, masing-masing komputer. Jadi format DD, kemudian bulan, MM, kemudian Y 4 kali atau tahun.
Nah, ini adalah format untuk penulisan tanggal. Sekarang bisa kita tuliskan misalnya tanggal lahir. 31 bulan 10 2015. Oke. Nah, bisa juga coba kalian tuliskan dengan format bulan ya. Misalnya 31 Oktober 2015. Nah, berubah kan formatnya? Sekarang kita lihat bagaimana penulisan di bagian formula bar. Nah, yang ini sama ya, karena memang kita menulisnya sesuai dengan format. Nah, sekarang yang di bagian bawah, nah, di sini ketika kita tulis 31 Oktober 2015, ternyata tampilannya seperti itu. Nah, itu adalah tampilan yang sudah tersetting di komputer masing-masing. Nah, sedangkan di formula barnya, karena dia berupa tanggal, maka tetap formulanya adalah bulan, garis DD, garis miring MM, garis miring YYYY. Ya, seperti ini. Nah, sekarang untuk format tanggal ini bisa kita rubah. Nah, bisa kita rubah dengan yang ada di bagian group number. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, yang ini kita bisa pilih dua ya. Ada yang versi yang pendek seperti ini, jadi sesuai dengan format. Ada yang menggunakan yang long date. Nah, untuk format long date mungkin nanti ada sebagian yang sudah tersetting gabung dengan hari ya. Nah, oke, saya atur di sini dulu. Nah, 31. Mungkin nanti ada yang sebagian yang sudah ada harinya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita pengen menambahkan hari? Nah, maka bisa kalian gunakan cara seperti ini. Ini saya copy ya, ke bawah. Nah, bisa kalian arahkan di bagian group number. Di sana ada format, ada tombol dialog. Nah, group number, arahkan ke tab number. Nah, di sini bisa kalian atur di bagian custom kategorinya. Dan di bagian bawahnya, ini bisa kalian atur. Kalau untuk hari, bisa kalian tambahkan D 4 kali. Koma, spasi, D 2 kali untuk tanggal, M 4 kali untuk bulan, dan Y 4 kali untuk tahun. Oke, kalau sudah bisa kalian tekan OK. Nah, nanti di sini ada format tanggal dengan menambahkan tahun, menambahkan hari. Jadi formatnya adalah DDD. Kalau mau tambahkan koma boleh. Spasi, D 2 kali untuk format tanggal, M 4 kali untuk format bulan, dan Y 4 kali untuk format tahun. Nah, ini tadi untuk format. Baik, ini tadi adalah pengaturan untuk format tanggal. Jadi untuk format tanggal, kita bisa menggunakan penulisan cukup formatnya DD, garis miring MM, garis miring Y 4 kali. Ini adalah untuk format tanggal, M untuk bulan, Y untuk tahun. Kemudian bisa kita atur dengan cara di bagian number. Nah, di sini ada dua pilihan. Untuk yang long date ada sebagian yang sudah menggunakan hari. Namun untuk mengubah atau menambahkan hari bisa kalian gunakan pada bagian number. Nah, pada tombol dialog bisa kalian gunakan custom. Kemudian gunakan format, tambahkan di sini 4 kali. Kemudian format yang lainnya DD, MM, dan YY seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan, nah di sini ya. Ini ada bagaimana caranya jika kita pengen mengetahui 100 hari setelah hari atau tanggal yang sudah kita tentukan. Maka cukup kalian tambahkan
klik tanggal hari yang mau ditambahkan, sama dengan klik tanggal, tinggal ditambahkan dengan berapa hari yang mau ditambahkan. Misalnya 100. Tekan enter. Nah, maka akan jatuh pada hari Selasa, 1 Desember 2020. Nah, sekarang kita akan ke format waktu atau time. Oke. Untuk format waktu, di sini kita menggunakan format jam, titik 2, menit, titik 2, detik. Nah, ini adalah formatnya. Bisa kalian lihat pada text bar, mungkin ada yang tertulis seperti ini, 08.253. Mungkin ada juga yang tertulisnya, ulangi, 08. Ada juga yang tertulisnya 08.53. Nah, mungkin ada sebagian yang menggunakan titik 2 dan ada sebagian yang menggunakan titik 1. Nah, ini memiliki format yang sama ya, tergantung dengan pengaturan pada komputer masing-masing. Akan tetapi untuk penulisannya kita menggunakan yang ini. Hasilnya kita bisa menggunakan titik 2 maupun titik 1 tergantung dengan format pada komputer masing-masing. Saya tuliskan 8.2 53.2 37. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, jadi untuk format jam setidaknya kita menuliskan sampai menit. Nah, bisa juga menggunakan sampai detik. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, untuk format waktu juga boleh kita menggunakan format selain format. Tadi saya menggunakan format jam, titik 2, atau kita ubah ya. Formatnya adalah, nah, menit, detik. Nah, bisa juga menggunakan format dengan rumus time, jam, titik koma, menit, titik koma, detik, tutup kurung. Ya. Nah, jadi bisa kita gunakan format yang ini ya. Jadi isinya jam, titik koma, menit, titik koma, detik. Oke. Bagaimana penerapannya? Nah, sekarang kita coba. Sama dengan time, kekurung, jam 8, titik koma, 53 menit, titik koma, 37 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Bisa kita rubah, misalnya, nah, gunakan time. 08.53 37 7 ya. 53 37. Bagaimana jika pada jam ini kita melaksanakan ujian yang kita batasi dengan waktu waktu pengerjaan dalam menit ya. Misalnya
Nah, 109 menit dari jam yang ini ya. Nah, dari jam yang ini 109 menit. Maka bisa kita tambahkan dengan cara saya tuliskan jamnya 8, 53, 37 menit. Oke. Nah, ada dua opsi ya. 109 menit ini sama dengan berapa jam berapa menit? 60 berarti 49 ya. Nah, berarti 1 jam 49 menit. Maka bisa kalian tambahkan dengan cara sama dengan jam ditambahkan time 1,49,0 detik. Nah, ini hasilnya. Atau bisa juga dengan cara sama dengan jam time buka kurung, langsung kita tuliskan yang ini. Nah, jadi 0 jam 109 menit 0 detik. Hasilnya sama ya. Oke, kita kopikan ke samping. Jadi bisa kalian tambahkan menggunakan time, kemudian menit yang di sini bisa kalian konversi terlebih dahulu. Nah, atau tanpa konversi. Baik, silakan dibuka pada halaman 37. Bekerja dengan fungsi Excel. Nah, di sini Excel memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah untuk menghitung aritmatika ya. Nah, kemudian ada juga fungsi yang lain, banyak sekali, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan bahas mengenai operator perbandingan, operator matematika dalam Excel. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di di operator perbandingan atau operator matematika yang sering kita lihat di perkuliahan atau pas waktu di sekolah ya. Oke, di sini setiap awal formula itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian di sini ada beberapa operasi hitung, di antaranya adalah yang sering kita ketahui ada tambah, ada kurang, ada kali. Nah, ini mungkin sedikit berbeda. Kalau kali bisa kalian tekan shift 8 atau bintang. Kemudian untuk bagi bisa langsung gunakan tanda miring, garis miring. Kemudian untuk fungsi yang lainnya bisa juga kalian gunakan misalnya perpangkatan. Perpangkatan bisa kalian tambahkan tanda shift 6 ya, atau tanda topi namanya. Kemudian ada juga selain perpangkatan ada persen. Nah, persen bisa menggunakan tanda persen atau dengan cara menggunakan shift 5. Kemudian bisa juga untuk sering kita biasanya ada hitungan campuran. Nah, di sana bisa menggunakan tanda kurung ya.
Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tanda lebih dari, kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, maka nanti bisa gunakan lebih dari sama dengan. Nah, ada lebih dari sama dengan, penulisannya seperti itu. Kemudian ada kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau tidak sama dengan, maka bisa gunakan kurang dari, lebih dari. Kemudian juga ada, nah ini adalah untuk operator perbandingan ya. Nah, begitu pula dengan sama dengan. Oke. Jadi sama dengan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk memasukkan formula atau memasukkan fungsi. Yang kedua berfungsi untuk perbandingan. Ya. Misalnya A sama dengan B. Nah, maka bisa gunakan tanda sama dengan. Kemudian operator yang lain ada dan. Nah, ini adalah fungsinya untuk menggabungkan dua kata atau dua angka. Ya. Baik, di sini ada tambah, kurang, kali, bagi, mungkin sudah sering ya menggunakannya. Nah, kalau kalian mau menghitung secara langsung, bisa kalian gunakan sama dengan 3 dikurang 8 dibagi 4. Nah, maka hasilnya adalah, nah di sini operasi yang harus dihitung terlebih dahulu adalah pembagian, berarti 8 bagi 4. Baru hasilnya menjadi pengurang bagi 3 ya. Jadi 8 bagi 4, 2, hasilnya 3 kurang 2, 1. Nah, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, ini saya kasih tanda petik ya di awal supaya nanti operasi hitung ini tidak memproses. Nah, jadi rumusnya tidak memproses. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tanda petik, ketika kalian tekan enter, maka dia akan memproses. Tapi kalau kalian kasih tanda petik di depannya, maka dia tidak akan memproses. Maka kita bisa menuliskan rumusnya. Nah, ini adalah hasilnya. Contoh lain bisa kalian gunakan, misalnya sama dengan untuk perpangkatan misalnya ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah untuk perpangkatan. Nah, ini untuk perpangkatan. Bagaimana untuk persen? Nah, untuk persen bisa kalian hitung. Saya contohkan, misalnya ada harga HP 2.999.000. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini berarti kurang lebar ya. Saya gabungkan saja. Harga HP, kemudian dikasih diskon sebesar 47%. Nah, maka berapakah harga jual? Nah, untuk mencari harga jual, di sini ada dua ya. Ada harga jual atau harga potong. Harga diskon atau harga jual. Kalau tidak ada diskon, berarti kalian harus membeli 100% dari harga. Nah, jika kalian mendapatkan diskon 47%, maka untuk mendapatkan harga jualnya, nah harga jual sama dengan 100 dikurang 100% harga dikurang dengan, ini bukan rumusnya.
dengan jumlah diskon yang diberikan. Nah, berarti diskon yang kalian dapatkan atau harga yang kalian dapatkan hanya 53%. Ya, nah, berarti kalian cuma mendapatkan harga 53%. Berarti untuk mendapatkan nilai harga jual atau harga bayar, kalian harus membayarnya berapa? Bisa kalian gunakan rumus sama dengan harga 100% dikalikan sisanya, berarti 53%. Hasilnya adalah ini. Nah, kalau pengen tahu berapa potongannya, maka cukup kalian kalikan dengan diskonnya, ya. Yang ini kalikan diskonnya berapa. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini hasilnya. Kalau kita jumlahkan, sama dengan ini tambah. Nah, kembali ya, sama. Ini harga potongannya, yang ini adalah harga diskonnya. Oke, berarti kalian cukup membayar 53%. Berarti kalian kalikan Oke, nah ini tadi ya. Nah, sekarang mungkin sudah tahu perbedaan antara lebih dari dengan yang pakai sama dengan ya. Nah, yang pakai sama dengan, misalnya di kelas saya mau bertanya siapa yang nilainya lebih dari 80. Nah, sedangkan si A nilainya 80. Maka dia tidak perlu mengacungkan tangannya, misalnya seperti itu. Akan tetapi jika pertanyaannya siapa nilainya lebih dari atau sama dengan 80, maka angkat tangannya. Maka si A yang mendapatkan nilai 80 juga ikut mengangkatkan tangannya. Nah, jika kita menggunakan tanda lebih saja, maka 80 sebagai batasannya itu tidak termasuk. Oke, nah itu tadi untuk perbedaannya ya. Oke, sekarang kita ke latihan 3. Nah, bisa kalian baca di bawahnya, di sini ada kata kuncinya ya. Di sini ada nama, gaji pokok, uang makan, transport, kehadiran, cicilan atau bulanan, dan total pemasukan. Jadi biasanya pegawai itu mendapatkan gaji pokok. Ya, jadi setiap bulan dia sudah punya kepastian mendapatkan gaji sekian. Nah, kemudian ada uang makan dan transport yang biasanya dihitung berdasarkan kehadiran. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak hadir, maka tidak dihitung atau terpotong. Ya. Nah, ini adalah perharinya atau dikalikan sejumlah kehadiran. Kemudian ada cicilan, biasanya kan ada karyawan misalnya yang meminjam uang atau misalnya ada pengeluaran kreditan misalnya. Nah, berapa bulanannya? Nah, maka bisa kalian tambahkan di sini sebagai pengurang per bulan ya. Jika tidak ada berarti kosong ya, berarti tidak perlu dikurangkan atau dikurangkan dengan 0. Oke, di sini rumusnya gaji pokok ditambah dalam kurung uang makan tambah transport tutup kurung kali kehadiran dikurang cicilan. Nah, uang makan dan transport ini dikasih tanda kurung supaya kedua angka ini akan dikalikan dengan kehadiran. Nah, jika tidak menggunakan tanda kurung, maka uang makan tidak dikalikan dengan kehadiran. Yang dikalikan dengan kehadiran hanya transportnya saja. Sehingga uang makan hanya 20.000 satu bulan. Dia hadir berapa hari, tidak masalah. Nah, karena harus dihitung dengan kehadiran, maka harus menggunakan tanda
tanda kurung. Oke. Nah, sekarang cara menghitungnya adalah sama dengan, nah ini cukup kalian klik saja selnya. Gaji pokok. Klik pada sel gaji pokok. Kemudian gunakan tanda tambah, buka kurung, uang makan, tambah transport, tutup kurung, dikali, gunakan tanda bintang, kehadiran, F2, dikurang cicilan, ya, yaitu G2. Nah, ini rumusnya. Tekan enter. Nah, kalau sudah, bisa kalian tarik ke bawah. Nah, maka mendapatkan hasilnya. Nah, itu tadi untuk latihan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.